Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Pada kali ini kita akan mempelajari, akan mengupas tentang matematika dasar kuantitatif, khususnya untuk persiapan SBMPTN atau mungkin USMPK instan, atau mungkin untuk yang persiapan P3K, CPNS maupun sekolah kedinasan. Oke. Oleh karena itu langsung saja bersama saya Pak Sun, pegiat matematika. Langsung kita mulai dari soal yang pertama. Nah, soal pertama ini tentang grafik fungsi. Nah, bentuknya seperti itu. Fx sama dengan E kuadrat min 3x min 4 per 1 min X. Pertanyaannya akan berada di bawah sumbu X untuk nilai X sama dengan berapa? Di antara pilihannya A seperti ini ya, B seperti itu ya, A min 3 sampai dengan min 1 ya, X-nya antara min 3 sampai dengan min 1, B X-nya antara min 4 sampai dengan 1, dan seterusnya sampai E itu X antara min 3 sampai dengan min 1 atau X lebih dari 1 dan seterusnya. Nah, maka apa ini kawan-kawan? Kalau ada grafik fungsi yang seperti ini akan berada di bawah sumbu X. Nah, ini ada keterangannya di bawah sumbu X. Berarti apa? Berarti pada soal ini, nah berarti yang selalu berada di bawah sumbu X berarti apa? Y-nya ini alias Fx ya. Nah, Fx ini kan kalau dalam bentuk persamaan itu kan apa? Kalau ini fungsi, kalau dalam persamaan berarti ini adalah Y-nya, nilainya. Ya, nilai Y-nya itu yang selalu berada di bawah sumbu X berarti apa? Nilai Y-nya pasti bernilai negatif. Ya. Oke, ayo kita kupas bareng. Nanti lebih jelasnya kita kupas. Nah, apa kasusnya? Kalau ada yang seperti ini, maka ya ini sebentar saya arahkan ke warna merah ya. Nah, ini ya. Maka apa? Grafik fungsi ini berada di bawah sumbu X, artinya apa? Bahwa Y-nya ini selalu bernilai negatif. Nah, ya. Y-nya karena di bawah sumbu X, maka nilai Y dari grafik fungsi ini adalah selalu bernilai negatif. Dampaknya apa? Karena ini Y-nya alias Fx-nya alias fungsi ini kurang dari 0 alias negatif, maka apa? Ya kita tinggal menguraikan, kita masukkan nilainya ini E kuadrat min 3x min 4 per 1 min X itu negatif alias kurang dari 0. Kemudian kalau pembilang dan penyebut kita uraikan, maka yang pembilang kan kalau diuraikan menjadi bentuk seperti ini, X min 4 kali X plus 1 per 1 min X. Ini tetap. Ya, betul lah, kita cek. Ini X kuadrat, ini positif 1X ditambah min 4X, jawabnya negatif 3X, min 4 kali 1 min 4. Betul ya? Nah, ini kurang dari 0. Maka apa? Kalau ada pertidaksamaan seperti ini, berarti apa? Kita tinggal uji titik gitu kan ya, ambil satu titik yang mudah, satu bilangan yang mudah, ini antara apa? Ini kalau kita buatkan uji titiknya, kita buat garis seperti ini. Terus di titik ini berarti ini kita anggap X min 4 sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan 4. Yang ini X plus 1 dianggap sama dengan 0, maka X-nya ketemu sama dengan negatif 1. Yang ini, kemudian yang 1 min X, kita anggap sama dengan 0, maka X-nya sama dengan positif 1. Dan kemudian kita buat garis bilangan seperti ini. Maka apa? Nah, yang paling kecil kan min 1, paling kiri. Kemudian yang agak gede dikit yaitu positif 1. Kemudian yang agak paling gede adalah positif 4. Nah, setelah itu uji titiknya kita ambil bilangan yang mudah, misalnya kita ambil bilangan 10. Nah, kalau 10. Nah, kalau 10 kita substitusikan ke X, nilai X yang ini, nah ya, X ini gitu ya. Nah, maka apa? Berarti 10 kalau dikurangi 4 jamnya berapa? Kan 6 ya.
6 positif. Oke, tak tulis positif aja langsung, bukan bilangannya. Kali, terus 10 ditambah 1 kan 11. 11 kan juga bilangan positif. Nah, bilangan positif, terus per, ya, kalau 1 dikurangi 10, jawabnya kan negatif 9. Nah, berarti apa? Yang bawah bilangan negatif lah. Kalau bilangan positif kali bilangan positif, jawabnya kan bilangan positif, gitu kan ya. Maka kalau dibagi bilangan negatif, jawabnya apa? Nah, jawabnya adalah bilangan negatif. Maka apa? Ini nanti negatif. Nah, ya. Karena apa? 10 berada di sebelah kanannya 4 ya. Nah, ini kan ada bilangan 10, dan seterusnya sampai sejuta pun tidak apa-apa ya untuk mencobanya. Nah, namun kita ambil mudah, misalnya angka 10, bilangan 10, maka apa? Kita substitusikan, maka ternyata hasilnya di sini adalah menghasilkan bilangan negatif. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kalau kita mengambil bilangan antara 1 sampai dengan 4, misalnya kita ambil bilangan 2 gitu ya. Kalau kita substitusikan alias X-nya ini kita ganti dengan 2, maka kita dapatkan nilainya nanti itu positif. Ya, kita buat seperti ini nanti nilainya pasti positif. Dan selanjutnya ternyata yang di sini adalah negatif. Nah, ini negatif, yang di sini positif nanti. Ya, ini caranya sama dengan mengambil bilangan salah satu di antara ini rentang ini misalnya, maka nanti kalau kita substitusikan di sini alias kita X-nya kita ganti dengan bilangan yang kita ambil di sini, maka hasilnya nanti adalah negatif kalau rentangnya ini sampai ini. Ya. Nah, kalau sudah tahu ini kawan-kawan, maka apa? Ini tadi pesannya apa? Bahwa nanti itu yang kurang dari 0 alias yang negatif. Yang negatif itu yang mana? Yang ini. Nah, yang ini ke kanan. Berarti apa? Ini ke sana. Nah, ini yang positif, bernilai negatif. Yang lainnya yang bernilai negatif mana? Antara ini sampai dengan ini. Nah, gitu ya. Loh, maka apa? Kalau begitu sudah terlihat. Ya, jawabnya apa? Nah, kita tinggal lihat di situ. Maka apa? Kita tinggal mendapatkan jawaban seperti ini. Bahwa apa? Yang bernilai negatif itu adalah X-nya antara min 1 sampai dengan 1. Kemudian atau X-nya itu lebih dari 4. Nah, lebih dari 4. Ya. Jadi pertidaksamaan ini bernilai negatif untuk X-nya antara min 1 sampai dengan 1 atau X-nya lebih dari 4 yang tampak seperti itu. Sehingga jawaban dari soal nomor 1 ini adalah apa? Ya ini. Kalau begitu jawabnya adalah yang yaitu apa? X terletak antara min 1 sampai dengan 1 atau X lebih dari 4. Oke ya. Jadi apa kata kuncinya tadi? Grafik fungsi ini akan berada di bawah sumbu X. Maka apa? Kalau berada di bawah sumbu X artinya kalau itu dia dibuat sebuah grafik, maka yang pasti selalu bernilai negatif adalah apa? Y-nya. Y-nya itu selalu bernilai negatif. Nah, ini yang paling penting di sini ya, kaitannya dengan soal ini. Maka kalau sudah tahu maksudnya berada di bawah sumbu X, berarti Y-nya pasti bernilai negatif, maka kita tinggal menguraikan jawabannya, nanti akan ketemu seperti itu. Oke ya, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 2 ini biasanya juga sering dimunculkan di dalam matematika kuantitatif, matematika dasar, ya. Nah, kemudian di sini kaitannya dengan soal matrik ini ya, matriknya. Jika tahu IP adalah 3, 4, 2, X dan Q 2, 1, 10 ini X kuadrat. Jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah penyelesaian dari, apa ini ya? Nah, ini ada P dikasih tanda seperti harga mutlak, ini namanya apa ini? Kalau dalam matrik namanya determinan. Ya, jadi jika X1 dan X2 dengan X1 kurang dari X2 adalah penyelesaian dari determinan X sama dengan determinan Q, maka nilai dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat min 8 X1 kali X2 adalah bla 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 bla. Nah,
Maka jawabannya gimana ini kawan-kawan? Maka kita harus mendalami dulu bagaimana itu determinan ini kan ya kaitannya dengan ini tadi yang utama ya. Determinan itu apa? Kalau dalam rumusan biasanya kalau di kelas itu apa? AB min BC alias 3 kali X kurangi 4 kali 2. Nah, gitu ya. Jadi ini kali ini dikurangi ini kali ini. Ya, determinan itu ya. Nah, kemudian kalau determinan Q berarti apa? 2 kali X kuadrat dikurangi 1 kali 10. Itu ya. Oke, ayo kita kupas bareng. Nah, tampak seperti ini kawan-kawan, maka apa? Ini kalau determinan, nah ini karena yang tadi determinan ya, determinan dari 3, 4, 2X saya tulis kembali, sama dengan determinan dari 2, 1, 10, X kuadrat. Maka apa? Yang pertama, ya, determinan dari matriks ini berarti apa? 3 kali X. Ini. Dikurangi, nah ini min, ya min 4 kali 2, 8. Oke, tadi kalau determinan tanda hubungnya ke sini adalah negatif ya dikurangi ya ini ya. Kemudian 2 kali E kuadrat ini dikurangi 1 kali 10. Ya, karena di sini tadi tandanya adalah sama dengan, maka ini juga sama dengan bahwa apa? Determinan matriks P sama dengan determinan matriks Q. Nah, setelah kita uraikan bentuknya seperti ini, maka apa? Ya, kita coba tinggal apa? Nah, menguraikan bagaimana mengarahkan menjadi sebuah persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada E kuadrat, di sini ada E kuadrat, sudah tampak sekali. Maka apa? Kita tinggal geser saja ini ke ruas kanan misalnya, maka kita dapatkan apa? 2X kuadrat min 3X, nah min 10 dikurangi 8 adalah min 2. Nah, maka tampak seperti ini. Ya, tidak sulit, jadi ini tinggal geser ke kanan saja. Nah, setelah itu nolnya kita geser ke kanan, tapi ya kita pindahkan kanan. Nah, maka hasilnya adalah 2X kuadrat min 3X min 2 sama dengan 0. Nah, kemudian ini kan sudah membentuk persamaan kuadrat dalam X. Ya, setelah itu kan tujuan kita mencari ini. Nah, mencari ini pakai rumusan apa? X1 plus X2 dan juga X1 kali X2 juga boleh. Ini karena soalnya sederhana dan juga bisa difaktorkan langsung. Ini saya pakai yang memfaktorkan langsung aja ya. Karena ini bisa difaktorkan kan. Ini jadi apa? Nah, 2X plus 1 kali X min 2. Bener nggak? Kita cek dulu. 2X kali X, 2X kuadrat. 2X kali min 2, negatif 4X ditambah 1X, berarti jawabnya min 3X. Betul ya? 1 kali min 2, jawabnya negatif 2. Oke. Maka apa? Ketemulah ini 2X plus 1 sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan negatif setengah. Yang ini ketemu X sama dengan positif 2. Nah, kalau sudah seperti itu, mana X1, mana X2? Kita lihat ini ada ketentuan bahwa yang X1 itu kurang dari X2. Berarti artinya apa? Yang X2 itu yang besar, kemudian yang X1 itu yang kecil gitu kan. Berarti apa? Kalau ini ada X sama dengan negatif setengah, yang satu X sama dengan 2, berarti yang gede kan ini. Berarti ini apa? Ini adalah X2, yang ini X1 gitu kan ya. Ini X1, ini X2, ini ya 2. Nah, itulah. Maka apa? Ini X1, ini X2. Kalau begitu kita tinggal memasukkan ke soal yang ditanyakan, yaitu ini. Apa? Ayo kita kupas bareng di berikut ini. Nah, maka apa? X1 kuadrat plus X2 kuadrat hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, min 8X1 X2 kita tinggal memasukkan saja. Nah, ini min setengah kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Terus min 8 kali min setengah kali 2 karena X1 ganti negatif setengah, X2 ganti 2. Kita dapatkan apa? Ini jawabnya adalah 1/4, betul. 2 kuadrat jawabnya 4. Nah, ini min setengah kali 2 kan negatif 1 kali negatif 8 jadi positif 8 seperti ini. Maka jawabnya adalah ini, alias karena di sini dalam bentuk desimal, maka jawabnya adalah 12,25. Mana jawabnya? Yaitu yang oke ya. Jadi kalau soal seperti ini saya yakin untuk adik-adik yang apa menyukai matematik, saya yakin sudah sangat lancar sekali ya. Oke, sip. Lanjut untuk soal berikutnya. Nah,
soal berikut ini adalah berkaitan dengan fungsi kuadrat, di mana X-nya antara min 1 sampai dengan 5, dan nilai terkecilnya adalah P, dan nilai terbesarnya adalah Q. Ya, ini dari soal ini ya, dari soal ini. Ya, di sini nilai terkecil itu adalah P, nilai terbesar adalah Q. Ini ya, ini ya. Nah, kemudian Fx-nya X kuadrat min 2X plus 10 dan seterusnya untuk X-nya antara min 1 sampai dengan 5. Maka nilai dari 4P plus 5Q kalau begitu berapa? Nah, jawabannya tampak seperti ini. Oke, ayo kita kupas bareng. Nah, langkah pertama kita melihat dulu fungsi kuadrat di atas ya. Kita lihat fungsi ini apa? Kalau ini dalam bentuk umum kan AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Maka A-nya ini 1, B-nya negatif 2, C-nya itu 10. Nah, berarti kalau A-nya 1, A 1 ya, A-nya sama dengan 1, ya, ini sama dengan 1. Bentar, tak ubahnya dulu. Ya, saya tak pakai pen aja. Nah, ini A-nya 1. Maaf, ini saya pakai mus ini ya, kurang bagus. Nah ya, ini A-nya 1. Nah, ya, A-nya adalah 1. Kalau A-nya 1, B-nya negatif 2. Nah, ini B-nya negatif 2 ya. B-nya negatif 2. C-nya 10 ya. C-nya 10. Nah, C-nya 10. Nah, ini ya. A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 10. Berarti apa? A-nya itu 1. 1 itu positif. Apa tandanya kalau ada fungsi kuadrat di mana A-nya bernilai positif, maka apa? Pasti grafiknya terbuka ke atas. Kalau dia itu terbuka ke atas, artinya dia itu memiliki titik balik minimal. Nah, ini ya, memiliki titik balik minimal. Nah, titik balik minimalnya ini apa? Rumusannya seperti ini. Nah, ini ya, X minnya itu adalah min B per 2A. Kemudian Y minnya adalah min D per 4A, namun bisa juga hasilnya dari X min ini disubstitusikan pada persamaan ini tampak seperti ini, nanti ketemu jawabannya juga ya. Jadi boleh pakai rumusan, boleh pakai dimasukkan langsung ya. Jadi akan lebih mudah hasilnya ya dimasukkan langsung daripada menggunakan rumusannya ya. Oke, maksudnya apa? X minnya adalah min B per 2A, berarti min 2 ya, min 2 kali 2A, A-nya 1. Maka apa? Negatif kali negatif kan positif. Dari positif 2 bagi 2 jamnya adalah 1. Kalau X-nya 1, ya ini kan X-nya, X min-nya adalah 1. Ya, alias titik yang di sini, ini ya. Biar tampak tulisannya ya, maka yang titik yang di sini, maka apa? Ini adalah X-nya itu 1. Nah, berarti Y-nya berapa? Maka kalau untuk mencari Y-nya boleh pakai rumusan, boleh pakai ini kamu masukkan ke sini. Dimasukkan ke sini, maka apa? 1 kuadrat 1, terus dikurangi 2 kali 1, terus ditambah 10. Tampaklah seperti ini, maka apa? Jamnya Y-nya itu positif 9. Nah, ya. Maka apa? Titik yang di sini ketemu, yaitu titiknya alias titik minimumnya adalah 1,9. Oke, grafiknya terbuka ke atas, titik minimumnya adalah 1,9 ya. Nah, kemudian berikutnya ayo kita sketsa, kita gambar ya. Maka tampaklah kurang lebih seperti ini di gambarnya. Nah, ini kalau saya gambarkan ini grafik apa? Ini sumbu X, ini sumbu Y, maka apa? Ini 1,9. Nah, ini titik minimumnya. Jadi gambarnya ini seharusnya yang mulus bagus ya. Ini tampak karena ini sketsa saja ya. Maka apa? Nah, ini titik minimumnya adalah 1,9. Nah, yang di sini ya saya gambarkan ini tadi ya.
maka gambarnya tampak seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini 1, X-nya 1, Y-nya 9. Ya. Nah, kemudian kalau ini sudah kita gambar, fungsinya terbuka ke atas ya. Berikutnya kita menentukan nilai terkecil dan terbesarnya. Artinya apa? Nilai terkecil Y-nya. Karena ini nilai berarti apa? Ini kaitannya dengan Y-nya. Y-nya ini. Kali yang paling kecil berarti apa? Yang ini tadi, berarti ini. Nah, ini yang kecil itu ini. Nilai Y-nya adalah positif 9. Berarti kalau begitu untuk X antara min 1 sampai dengan 5, X-nya min 1 ini, ya, sampai dengan 5, berarti yang paling kecil itu adalah untuk X-nya itu 1. Nah, berarti untuk X-nya berapa kalau antara ini sampai dengan ini, ya, antara min 1 sampai dengan 5, berarti yang Y-nya yang paling besar yang mana? Yang ini nanti letaknya, yaitu untuk X-nya sama dengan 5. Gitu ya. Ayo kita kupas. Maka tampaklah seperti ini. Nah, ini kawan-kawan, maka apa? Di sini aslinya apa? Oh, kalau begitu fungsinya kan ini tadi ya. Maka aslinya apa? Untuk X-nya min 1 kita substitusikan pada persamaan ini. Maka apa? Min 1 kuadrat dan seterusnya kali 2 kali min 1 tambah 10. Ini 1 ditambah 2 sama dengan tambah 10, otomatis sama dengan 3. Dan seterusnya kalau X-nya 0, ini ya, kalau X-nya 0 ini. Nah, kalau X-nya 0 dimasukkan. Kemudian kalau X-nya 1, tadi sudah ada ketemu sama dengan 9. Kalau sampai dengan ini 5, maka kalau X-nya 5 ya, dari kalau X-nya itu sama dengan 5, maka kalau kita substitusikan di sini, ketemulah nilainya itu sama dengan 25. Nah, maka apa ini kawan-kawan ya? Dari uraian ini maka yang diinginkan nilai terkecil adalah P dan nilai terbesar adalah Q, maka yang dimaksud nilai terkecil itu adalah nilai Y-nya yang paling minimal, paling kecil untuk X antara min 1 sampai dengan 5 adalah pada saat X sama dengan 1 itu Y-nya paling kecil. Dan kemudian pada saat X-nya sama dengan 5, Y-nya paling besar sehingga nilai P itu adalah 9 ya. Karena Y-nya toh. Nah, ini 9. Kemudian nilai terbesarnya alias Y max-nya adalah 25 untuk X yang sama dengan 5 tadi, yaitu 25 ini. Ya. Nah, maka apa? Kalau begitu nilai P-nya adalah 9, nilai Q-nya adalah 25. Maka pertanyaannya apa? Nilai dari 4P plus 5Q. Kita tinggal substitusi saja, maka jawabnya adalah tampak seperti ini. Nah, kalau P-nya itu adalah 9, ya, P-nya adalah 9, Q-nya tadi adalah 25, maka apa? 4P plus 5Q kita temukan jawabannya berarti 4 kali 9, 36. 5 kali 25, 125. Pada akhirnya ketemu nilai dari 4P plus 5Q adalah 161. Maka jawabnya adalah yang E. Oke ya. Sip, kawan-kawan. Nah, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa disambung via nomor di deskripsi berikut ini. Ya. Oke, sip. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikut ini adalah tentang barisan bilangan. Ya. Jumlah semua bilangan antara 10 dan 151 yang habis dibagi 5 adalah bla 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 bla. Nah, ayo kita kupas bareng ya. Maka apa kawan-kawan? Di sini ada jumlah semua bilangan antara 10 dan 151 yang habis dibagi 5. Berarti apa? Kalau bilangannya habis dibagi 5, kalau antara 10 sampai dengan 151, berarti yang paling awal alias yang pertama berarti bilangan berapa? Bilangan 15 ya, karena 10 kan tidak masuk karena ini kan di antara ya, jumlah semua bilangan antara. Berarti antara itu berarti batasnya itu tidak diikutkan gitu ya. Jadi otomatis yang setelah 10 ya, dan juga kurang dari 151. Nah, ini yang itu batasannya ya. Maka apa? Ayo kita kupas bareng di sini. Nah, ingat ini kaitannya dengan barisan aritmatika. Nah, maka apa?
Ini UN-nya A plus N-1 kali B, biasanya A suku pertama, B itu selisih yang sama alias bedanya, UN menyatakan suku ke N-nya. Ini mengingatkan saja. Saya yakin kawan-kawan yang ini sudah mulai buka-buka lagi materi tentang ini ya. Kemudian SN-nya sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali beda ya. Dan juga SN-SN yang lain masih banyak rumusannya, namun ini yang saya ambil kaitannya dengan soal ini ya. Oke, lanjut. Kalau begitu, bagaimana caranya? Nah, ini tampak seperti ini. Nah, berarti apa? Suku pertama alias bilangan yang pertama antara 10 sampai dengan 150 yang habis dibagi 5, itu yang pertama adalah 15. Berikutnya 20. Berikutnya 25. Dan seterusnya yang pada akhirnya nanti adalah 150, itu bilangan yang terakhir. Ya, yang habis dibagi 5. Maka apa? Dengan rumusan yang pertama ini kita mencari dulu. Kalau begitu banyaknya suku antara 15 sampai dengan 150 alias banyaknya bilangan ini ya, antara 15 sampai dengan 150 yang merupakan tampak seperti bilangan kelipatan 5 ya, selalu bertambah 5. Nah, ini ya. Nah, ini berarti berkaitan dengan bedanya itu 5 alias B-nya ini 5 ya, yang selisih sama ya. Antara suku pertama dengan suku kedua akan sama pula dengan selisih suku ketiga dengan suku kedua dan seterusnya. Ya, nah selisih yang selalu sama ini namanya beda. Nah, selisihnya berapa ini? 15 dengan 20 selisih 5. 20 dengan 25 selisih 5. Berarti B-nya ini 5. A itu apa? Suku pertama. A ini suku pertama. Nah, ini suku pertamanya adalah 15. Oke ya. Nah, tujuan kita mendapatkan ini menerapkan UN sama dengan ini, tujuannya adalah berapa banyaknya suku alias banyaknya bilangan 15 sampai dengan 150 itu ada berapa bilangan yang habis dibagi 5. Sehingga kita perlu apa? Ini UN. Berarti apa? UN berarti suku terakhirnya. 150 sama dengan A, suku pertamanya 15. Nah, ini N belum tahu karena kita cari. Karena banyaknya suku ada berapa lah di sini mencarinya ya. N-1 kali bedanya tadi 5. Nah, maka kalau kita uraikan lebih lanjut, kita bagi 5 dulu biar mudah ya. Ini karena ada 150, ada 15, ada 5. Kedua ruas saya bagi 5, maka apa? 5 ini ya, 5N N-1 kali 5 bagi 5 hilang. Ini ya. 15 bagi 5 dapat 3. Ini. Terus 150 bagi 5 dapat 30. Oke, jadi tampaklah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti apa? 30 sama dengan 3 plus N-1. Lah ini kalau ada 3 dikurangi 1 jamnya 2 kan? Maka apa? Kalau kita geser ke ruas kiri jadi 30 min 2 sama dengan N. Kalau begitu N berapa? Ketemulah, yaitu 28. Artinya apa ini? Artinya banyaknya bilangan alias banyaknya suku pada barisan bilangan ini tadi sebanyak 28 buah. Nah, ya, 28 bilangan. Nah, ya. Nah, kalau sudah tahu ini, pertanyaannya apa? Jumlah semua bilangan. Berarti kalau jumlah maka berkaitan dengan ini. Nah, SN-nya. SN sama dengan apa? N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Beda. Maka apa? Jumlah 28 suku ini. Jawabnya berapa? Ayo kita kupas bareng. Ya. Nah, maka S28, ya ini artinya apa ininya ya. Ini SN, N-nya ini artinya S28, ini 28. Nah, ya. 28. Nah, ya. Ini S28. Nah, karena tadi N-nya ketemu kan 28. Maka apa? Kalau sudah tahu ini ya, SN alias S28 sama dengan apa? Ya berarti N-nya dulu diisikan 28 per 2 kali 2 A-nya 15, terus N-1 N-nya 28 dikurangi 1 bedanya 5. Tinggal memasukkan saja,
Maka kalau begitu ini ada 28 dibagi 2, dapat 14. Ini 2 kali 15, 30. 28 dikurangi 1 itu 27. 27 dikali 5 jamnya 135. Kalau sudah tahu seperti ini, maka apa ini yang dalam kurung dikerjakan dulu. 30 tambah 135 jamnya 165. Ini kali ya, kali. Nah, kali berapa? Kali 14, maka kalau nanti dikalikan, 14 kali 165 jamnya adalah 2310. Maka jamnya adalah yang A. Oke ya kawan-kawan? Sudah ada adik semuanya? Nah, ini adalah soal berkaitan dengan barisan aritmatika. Ya. Dan nanti biasanya soal tentang barisan aritmatika ini banyak sekali variasinya. Oleh karena itu ya intinya kalau sudah sering mencoba, sering berlatih, saya yakin mesti bisa. Oke ya, sip. Oke kawan-kawan, demikian tadi soal yang sudah kita kupas tadi. Semoga bermanfaat ya. Harapannya Anda semuanya semakin berprestasi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.